Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk IPA Kimia kelas 10 untuk uji pemahaman di halaman 60-61 untuk bagian A yang pilihan berganda. Dan barangkali bagi kamu yang ingin mendapatkan akses untuk pembahasan video-video sebelumnya, bisa kamu cek di kolom deskripsi. Di sana sudah ada video yang berisikan pembahasan dari soal-soal sebelumnya sampai video ini dibuat, dan akan kita lanjut lagi nanti di pembahasan soal-soal berikutnya. Jadi pastikan kamu like dan subscribe sehingga tidak ketinggalan dengan update video pembahasan dari kita. Kita mulai dari pembahasan soal pertama di video kali ini. Nomor 1, hal yang menjadi kegagalan teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan A. Mengapa inti atom yang sangat kecil dibandingkan ukuran atom secara keseluruhan. B. Mengapa elektron yang ukurannya kecil tidak tertarik ke dalam inti atom yang bermuatan positif. C. Seberapa jauh jarak antara inti atom dengan elektron sehingga elektron tidak tertarik ke inti atom. D. Bagaimana elektron-elektron selama mengelilingi inti atom tidak bertabrakan. E. Mengapa atom hidrogen mempunyai spektrum yang berupa garis. Nah, di sini kita fokuskan ke teori atom oleh Rutherford. Jadi, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, dia menyimpulkan bahwa atom itu bermuatan positif yang di bagian tengahnya, kemudian ada rongga ataupun yang tidak, daerah-daerah yang tidak ada isinya ya, kosong, dan sebuah muatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atomnya. Nah, yang tidak bisa dijelaskan adalah bahwa ketika suatu benda ya kita anggap bermuatan negatif ini si elektronnya, kemudian si muatan positif oleh si protonnya tertarik kemudian bergerak melingkar, maka selama proses dia bergerak ini tentunya akan mengalami kehilangan energi. Seharusnya berdasarkan teori ini, maka semakin lama si elektron ini bergerak akan semakin mendekati ke inti atom karena dia energinya berkurang, jadi dia akan mengecilkan jari-jarinya. Tetapi hal ini ternyata tidak terjadi. Jadi dari teori atom tersebut, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang ukurannya kecil tidak tertarik ke dalam inti atom yang bermuatan positif. Nanti ini akan dijelaskan lagi oleh teori yang baru oleh Niels Bohr ya. Jadi kita bahas di pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang teori atom Dalton adalah A. Atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, dan atom dari unsur yang berbeda sifatnya berbeda. B. Atom-atom yang berbeda bergabung membentuk senyawa dan mempunyai sifat yang baru. C. Reaksi kimia merupakan penataan ulang dari atom-atom yang bereaksi dan membentuk susunan baru dengan sifat baru. D. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. E. Atom bersifat netral apabila suatu atom mengandung elektron, berarti ada partikel lain yang bermuatan positif. Ini kita bisa jawab dengan cerdas bahwa teori atom Dalton itu adalah menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, dari sini si Dalton ya belum menemukan adanya partikel-partikel subatomik seperti proton, elektron, dan neutron. Jadi apabila ada teori yang berhubungan dengan kalimat proton, elektron, dan neutron, tentunya itu belum ditemukan atau belum dikemukakan pada masa teori atom Dalton. Jadi kita bisa jawab option E karena kita belum membahas masalah elektron, muatan positif di teori atom Dalton. Nanti penemuan elektron, kemudian hal-hal yang lain berkaitan dengan elektron akan mulai dikembangkan setelah adanya penemuan yang dilakukan, mulai dari J.J. Thomson, Niels Bohr, dan seterusnya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Pertanyaan nomor 3 dan 4 terkait dengan teks berikut. Pada eksperimen hamburan partikel alfa yang bermuatan positif, diperoleh data bahwa sebagian besar sinar alfa menembus lempeng tipis emas dan ada sebagian kecil yang dibelokkan dan dipantulkan. Tujuan pertama Rutherford menghamburkan sinar alfa ke lempeng tipis emas pada awalnya adalah ingin membuktikan teori atom Dalton. Apabila teori atom Dalton benar, maka A. Semua partikel alfa akan menembus lempeng tipis emas. B. Semua partikel alfa akan dibelokkan dengan sudut yang besar. C. Partikel alfa akan dipantulkan karena menumbuk bola positif. D. Elektron terbawa oleh partikel alfa bermuatan positif. E. Lempeng emas akan berlubang karena tertembus oleh partikel alfa. Jadi di sini kita mengaitkan dua penemuan, yaitu oleh Rutherford dan atom Dalton. Pembuktian atom Dalton, Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah partikel yang tidak terbagi lagi. Artinya atom itu ya kita ibaratkan sebuah bola seperti atom ini. Kemudian Rutherford menembakkan sinar alfa ke arah si atom ini.
Pada percobaan Rutherford diperoleh 3 buah pengamatan, ada sinar alfa yang menembus, ada yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan. Ketika dia menembus, itu berarti sinar alfanya melalui rongga di atom, artinya melewati suatu daerah kosong di antara atom-atom tersebut. Ini artinya tidak sesuai dengan teori atom Dalton, karena atom Dalton itu mengatakan bahwa atom itu ya satu buah atom seperti itu, jadi tidak mungkin tertembus gitu ya. Kemudian kalau yang masalah dibelokkan ini ya berarti ada muatan, karena adanya medan-medan listrik di sekitar atom akan membelokkan arah lintasan dari sinar alfa tersebut. Kemudian kalau yang menembus artinya dia mengenai si pusat atomnya. Jadi ketika sinar alfa ditembakkan dan mengenai inti atom, maka akan dipantulkan. Jadi seandainya teori atom Dalton itu benar, maka yang terjadi adalah sifat yang ketiga ya, bahwa si sinar alfa akan dipantulkan. Jadi kita jawab adalah option C. Karena kalau semua partikel alfa menembus lempeng tipis emas, itu berarti membuktikan bahwa ternyata di atom itu ternyata ada ruang kosong di antara suatu atom tersebut. Jadi itu bertentangan dengan teori atom Dalton. Kemudian kalau dibelokkan juga bahwa kita tidak bisa menjelaskan bahwa kenapa itu dibelokkan, karena pada penemuan teori atom Dalton belum dikenal partikel-partikel suatomi bermuatan positif yang membelokkan sinar alfa. Kemudian yang bisa memenuhi adalah yang di jawaban C, karena dia sudah mengenai inti atom sesuai dengan prediksi bahwa apabila ada suatu atom, dua buah benda ya bertumbukan, maka tentu akan dipantulkan dengan sudut-sudut tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan data hasil eksperimen, maka simpulan yang kurang tepat. Jadi kalau kita perhatikan, sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Ini sesuai dengan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford, karena adanya partikel sinar alfa yang diteruskan. Kemudian B, terdapat muatan positif yang ukurannya sangat kecil. Ini benar karena ada sebagian dari partikel sinar alfa yang dibelokkan. Kemudian C, elektron berada di pusat atom bersama proton. Ini tidak terbukti oleh percobaan sinar alfa. Kemudian proton berada di inti atom dan ukurannya sangat kecil. Jadi ada partikel yang dipantulkan, itu berarti protonnya berada di inti atom. Kemudian partikel alfa dipantulkan karena menabrak bola pejal positif. Jadi kalau yang kurang tepat berarti jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Konfigurasi elektron dari atom 40-20 kalsium menurut teori atom Bohr adalah. Jadi kita perhatikan dia angkanya adalah 20. Kita fokus ke angka 20 nomor atomnya. Ketika dikonfigurasikan ke kulit K, L, M, N dan seterusnya, kulit K itu maksimum menampung 2 elektron, kulit L itu menampung 8. Berarti 2, 8 sudah 10. Dari 20 sudah 10 elektron yang mengisi kulit, maka tersisa 10 lagi. Kita isikan 8 di M dan 2 di N. Maka konfigurasinya adalah 2882. Jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, nomor 6. Elektron valensi yang terdapat pada atom 147N adalah. Jadi kita kembali fokus ke nomor atomnya, N7. Kalau kita konfigurasikan ke KL dan seterusnya, maka kulit K menampung 2 buah elektron, maksimalnya 2. Maka dari 7 sudah masuk 2 di kulit K, tersisa 5 lagi di kulit L. Maka elektron valensi adalah elektron di kulit paling luar. Jadi kulit K, kulit L, ada 2 buah kulit. Kulit yang paling luar adalah kulit L. Maka elektron valensinya adalah 5. Jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke nomor 7. Pasangan atom-atom unsur berikut yang mempunyai jumlah elektron valensi sama. Jadi kalau Be konfigurasinya adalah 2,2, berarti 2 elektron valensi. Kemudian kalsium 20 adalah 2882, juga memiliki 2 elektron valensi. Maka jawabannya sudah pasti A. Tapi sebagai pembuktian kita kerjakan yang karbon 2,4 supaya elektronnya 6. Kemudian kalsium juga 2882, tidak sama ya. Karbon 24. Kemudian aluminium 13 berarti 283, tidak sama. Oksigen 8 berarti 2 dan 6. Silikon 14 berarti 284, tidak sama. Silikon juga 284 dan Ar 288. Terbukti bahwa jawaban yang A, keduanya memiliki 2 buah elektron di kulit yang paling luar. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Menurut hipotesis John Dalton, atom-atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, tetapi atom yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda sebab reaksi kimia pada dasarnya peristiwa terurainya atom-atom suatu molekul dan bergabungnya kembali atom-atom tersebut membentuk molekul baru. Jadi pernyataan yang di awal benar, pernyataan kedua juga benar sesuai dengan teori atom Dalton bahwa reaksi kimia adalah penataan ulang ya molekul-molekul dari suatu atom membentuk suatu senyawa. Tetapi antara kedua pernyataan ini tidak saling menguatkan ya, jadi tidak ada hubungannya, maka kita beri jawaban option B. Soal berikut, untuk soal berikut berilah tanda centang di depan pernyataan yang benar. Artinya jawaban yang benar bisa jadi lebih dari satu ya. Pernyataan Niels Bohr tentang atom berikut yang benar adalah, kita langsung jawab saja, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, ini benar. Elektron mengelilingi inti atom pada kulit elektron, ini benar. Selama mengelilingi inti elektron tidak kehilangan inti, ini salah, tidak usah kita beri tanda. Elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit dalam, ini benar. Sesuai dengan pernyataan teori atom oleh Niels Bohr bahwa selama mengelilingi inti elektron, mengelilingi inti atom maksudnya, elektron dapat menyerap maupun melepas energi sehingga dia memungkinkan untuk berpindah lintasan dari kulit yang dalam ke luar ataupun sebaliknya dari luar ke dalam. Jadi kalau dia berpindah, dia akan bisa menyerap maupun melepas energi. Ketika melepas tentunya dia kehilangan energi. Jadi pernyataan nomor 3 tidak sesuai dengan pernyataan atom Niels Bohr. Kita lanjut ke persoalan nomor 10. Pernyataan berikut terkait tanda atom 157N. Kita kerjakan seperti ini. Atom nitrogen mempunyai proton sebanyak 7. Jadi kita tahu nomor atomnya 7, maka protonnya 7. Kemudian elektronnya sebagai atom juga mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama, berarti elektronnya 7 dan neutronnya adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Jadi atom nitrogen mempunyai proton sebanyak 7, ini benar. Jumlah neutron dan proton pada atom nitrogen tersebut sama, salah ya, karena protonnya 7, neutronnya 8. Jumlah neutron dalam atom nitrogen adalah 8, ini benar. Jumlah proton dan neutron pada atom nitrogen tersebut adalah 7, salah. Jadi ada dua pernyataan yang benar. Jadi demikian pembahasan untuk soal-soal pilihan berganda di bagian A. Pastikan kamu mengikuti pembahasan soal selanjutnya di channel kita. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.